warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Wulan Purnamasari. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Persis 165 Arjasari, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 241100896. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 Madrasah Aliyah dengan materi menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali belajar pelajaran Akidah Akhlak. Tetapi sebelum lanjut ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan memimpin doa. Istidadan doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita sebagai warga negara, sebelum belajar kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Semoga berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jaya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada. Siapa? Bayu. Kenapa Bayu? Sakit. Mudah-mudahan Bayu cepat sembuh. Amin. Semua yang hari ini masuk selamanya bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum ke materi, coba kita persiapkan dulu posisi kita supaya lebih nyaman pembelajaran. Latihan pakaiannya coba dirapikan dulu, posisi tempat duduknya senyaman mungkin supaya nanti apa yang disampaikan bisa tersapi gitu ya. Terus kelas alhamdulillah dalam keadaan bersih. Sebelum mulai kita ice briefing dulu. Sudah pernah mendengar ice briefing?
Sudah? Ya. Coba Ibu contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Siap? Ya. Buat. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Nah, kita masuk sebelum bertanya sebelum menyampaikan, ingin bertanya dulu kepada kalian, siapa di antara kalian yang tahu? Ada yang tahu mengapa Islam menganjurkan kita untuk menjenguk orang yang sakit? Ya, coba nih, gimana? Menjenguk orang yang sakit merupakan keinginan dari rasa peduli. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya dan juga Menunjukkan, ya, terus kita untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kita apabila kita sakit, tetangga atau teman kita menjenguk kita? Nah, Perasaan. coba berdiri dulu. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu sedang sakit, teman atau tetangga kamu menjenguk? Sangat senang Bu, dan juga merasa dihargai sebagai teman sama muslim. Berarti mereka peduli pada muslim. Mereka peduli terhadap diriku dan juga peduli terhadap sesama muslim. Dan tepuk tangan buat kita. Ada yang pernah mendengar tentang cerita Rasulullah ini? Jadi waktu itu Rasulullah setiap melewati Ka'bah, pun ada orang yang memang tidak suka kepada kita, kita tidak membalas ketidaksukaan. Kita tetap berbuat baik. Bisa dimengerti? Menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli. Yang akan dibahas di bab ini adalah pertama dalil perintah menjenguk orang sakit, dan ketika kita mengunjungi orang sakit, dan yang terakhir bisa menelaah sebenarnya ada hikmah apa ketika Rasul menganjurkan kita untuk mengunjungi orang yang sakit. Peta konsepnya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, terus kita tahu dalil perintah bahwa menjenguk orang sakit itu sunnah muakkad, sunnah tetapi harus dilakukan. Terus selanjutnya kita tahu adab-adabnya menjenguk orang yang sakit, hikmahnya juga. Nah, nanti setelah tahu 3 poin itu akan tercermin sikap peduli. Kita akan mempunyai sikap peduli, sikap responsif, dan proaktif. Jadi kita tidak sewenang-wenang, tidak hanya diam ketika mendengar teman kita atau tetangga kita sakit. Setelah kita tahu perintahnya, adabnya, juga hikmahnya, diharapkan dapat muncul pada diri kita sikap
menjenguk orang yang sakit itu niat yang ikhlas, bukan karena mengikuti yang lain, bukan terbawa oleh yang lain, tetapi memang niat kita ikhlas dan tujuan kita baik untuk menjenguk dia. Nah, selanjutnya yang kedua, memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Terkadang ada orang yang menjenguk orang sakit itu seenaknya, datang seenaknya, baik teman gitu, tapi tidak seperti itu. Ketika hendak menjenguk, sebaiknya memberi kabar terlebih dahulu kalau hari itu kita akan menjenguknya. Jangan di jam-jam waktu dia istirahat, karena apa? Satu mengganggu. Harus dijadikan kita datang. Coba ada yang tahu doa ketika menjenguk orang yang sakit? Ada yang tahu? Ada? Silakan berdiri. Allahumma rabbana multibalasi ismi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru illa yughadiru saqaman. Dan seperti itu doa untuk kesembuhan orang yang sakit. Jadi bagaimana saya tidak hafal doa tersebut, bisa kita mendoakan dengan bahasa kita sendiri. Terus selanjutnya, ketika menjenguk diharuskan menundukkan pandangan. Jadi kita jangan memberikan pandangan tajam kepada sakit. Terkadang kita tatapannya seperti memberikan sensitif gitu. Nah itu dilarang. Jadi ketika menjenguk orang yang sakit itu wajah kita juga harus senyum. Sakit terlihat seperti kehausan, nah kita harus peka, harus responsif, mengambilkan air untuk dia. Jadi tercici, tidak diam saja. Selanjutnya, memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya. Jadi apa yang dibicarakan itu tidak bahasa kita tidak ngalahin dulu. Ketika kita menjumpa sakit itu minimal apa yang kita bicarakan itu memotivasi. Terus selanjutnya melarangnya berharap kematian. Jadi terkadang kan yang sakit merasa pasrah karena sakitnya lama. Udahlah saya mau pasrah ya, waktu udah menunggu mati. Nah tidak seperti itu. Jadi kita harus memberikan semangat hidup gitu ya. Jangan sampai diam saja, oh iya, menunggu mati, oh iya, aku apa lagi gitu kan, bisa gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah yang terakhir, hendaknya membawa dua tangan sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika menjenguk anak sakit itu memang disunahkan untuk membawa
kita coba ulas kembali kelompok. Yang pertama, diskusikan pembahasan tentang dalil nakli tadi. Kelompok yang kedua, tentang adab menjenguk orang yang sakit, silakan diskusikan. Yang ketiga, kelompok yang ketiga nanti tentang hikmahnya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi silakan diskusikan, nanti dipresentasikan dan setiap kelompok harus mendampingi. Ya, silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Om saya namanya sih kan. Masih bingung pertanyaan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan untuk mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Lalu untuk kelompok 2 dan 3 mendengarkan dan kasih tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1. Tentang dalil nakli menjenguk orang sakit. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa dalil itu terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama itu dalil nakli dan yang kedua dalil akli. Yang pertama dalil nakli. Tali silaturahmi. Yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa seberapa pentingnya menjaga kesehatan. Dan yang ketiga memotivasi orang yang sakit supaya tetap hidup. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 atau kelompok 3, ada yang mau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1? Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaannya dengan ilmu yang saya bisa ya. Tadi kan kalian juga menyaksikan yang ditampilkan di Infopus tentang kisah Nabi. Bahwa kita seorang muslim boleh menjenguk orang yang sakit selain muslim dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Ya, terima kasih. Selanjutnya presentasikan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menguraikan tadi yang dijelaskan oleh Ibu Guru tentang adab menjenguk orang sakit. Yang pertama pastinya kita ketika mau menjenguk orang sakit ataupun sekecil apapun itu kita memberikan kepada orang yang sakit. Seperti contoh kita memberikan buah-buahan untuk orang yang sakit tersebut agar bisa makan makanan yang sehat dan juga bisa sehat walafiat lagi. Seperti itu. Terima kasih.
Kita ice breaking, sikat, sikut, sekat, sakit. Siap? Siap. Ketika konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit, sakit, sikut, sakit, sikut, sekat, sekat, sakit, sikat. Satu kali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit, sakit, sikut, sakit, sikat. Kesimpulan itu, menjenguk orang sakit merupakan salah satu bentuk atau mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan rasa empati, amal ibadah yang berpahala besar sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Oleh karena itu, sikap peduli seperti ini hendaknya terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pengalaman agama Islam. Anak-anak sekalian, setelah tadi Ibu membahas, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian yang harus diisi saat ini juga. LKPD, lembar kerja peserta didik tentang materi yang tadi sudah dibahas.